Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini yang mengedukasi. Di lokasi ibadah saat dia demo ke rumah barunya Jokowi. Gua tahu itu semuanya tahu. Itukah yang dibilang demokrasi? Itukah yang dibilang kebenaran? Tuyul. Tahan dulu. Tahan, tuyul ditahan. Tuyulnya mana? Bujana gimana tanggapan Bang? Oh ini babak yang lain ya? Bapak yang lain. Babak yang lain Bang. Jawaban saya cuma pakai gambar ini aja. Udah ya gue. Oke, terima kasih ya. Bang Rocky. Terima kasih. Oke, dikit aja ya. Hari ini sebenarnya bintangnya Rocky. Ya, saya partai tambahan aja. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan. Jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua IJTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan 2 tuyul. Jadi tulisan dari Pak Lukas Luarto waktu itu adalah 2 tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Bujana gimana? Masalah ijazah Joko Widodo yang dituduh oleh Roy Suryo adalah ijazah palsu, dan Roy Suryo sudah menjadi tersangka, sampai sekarang belum ditahan. Dengan demikian ternyata menjadi carut marut semakin meluas, apalagi dengan di SP3 kan Egy Sujana dan Lubis. Ini menjadi hal yang membuat carut marut, sehingga sepertinya kubu Roy Suryo tidak terima Egy Sujana dan Dami Lubis itu mendapatkan SP3 atau mendapatkan perdamaian dengan Joko Widodo. Dipersoalkan dengan Pak Damai, mau mereka terima duit 100 miliar, mereka ini ada naik mobil dipersoalkan. Bang Egy itu sedang berobat, dia masih bisa berjalan, tetapi pada saat yang bersamaan dia takut ketinggalan pesawat, dia pakai kursi roda. Dan di Malaysia saya dapat info, ini bukan mobil dia, ini mobil ponakannya. Saya studi S2 S3 di Malaysia. Bisa. Yang saya mau katakan adalah bahwa apa yang terjadi hari ini harus menjadi koreksi bagi Roy Suryo CS. Tadi saya baru debat dengan Risman, salah satu TV swasta. Saya katakan penting bagi 6 orang lagi. Bu Kurnia. Ya, klaster 1 Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila, Rustam Effendi. Klaster 2 RRT. Saya hanya mau katakan bahwa kalian harus mencermati bagaimana kalian ke depan. Kalau memang tidak mau restoratif justice, maju ke persidangan. Damai Hari Lubis melaporkan pengacara Rai Suryo, Ahmad Hozinuddin ke Polda Metro Jaya pada Minggu, 25 Januari 2026. Damai menuturkan pelaporan terhadap Hozinuddin terkait tuduhan bahwa pencabutan status tersangka terhadapnya melalui surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 buntut kunjungannya bersama Egy Sujana ke kediaman Jokowi di Solo. Adapun Polda Metro Jaya sempat menyebut bahwa terbitnya SP3 terhadap Damai dan Egy setelah adanya kesepakatan perdamaian dengan Jokowi melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Terkait penerbitan SP3, Damai menegaskan hal tersebut merupakan hak dirinya sebagai warga negara. Menurutnya, pencabutan status tersangka terhadap dirinya merupakan wujud perjuangan. Ia mengaku heran karena Hozinuddin mengaitkan penerbitan SP3 terhadap dirinya dan Egy buntut kunjungannya ke kediaman Jokowi. Dari semuanya itu, andaikan kalau masuk persidangan, Roy Suryo di dalam persidangan, kemudian apakah juga akan ada lagi persidangan dari pelaporan Egy Sujana?
dalam kasus yang berbeda, kalaupun nantinya, tanda petik mohon maaf sebelumnya, andaikan sang terdakwa itu mendapatkan hukuman, apakah hukuman dari 2 persidangan itu akan bertambah atau yang paling tinggi hukumannya? Itu adalah hukum di Indonesia. Ahli hukum yang bisa menjawab hal ini. Tapi yang menarik, bahwa semakin berkembangnya situasi ini, yaitu karena disinyalir kesalahan dari penyidik. Sebenarnya beberapa kali termasuk di TV ini juga saya pernah mengatakan bahwa sebenarnya ini kalau saya mau mengatakan, saya bilang ya salah pada penyidik lah ya. Saya berani katakan salah pada penyidik karena kenapa misalnya para tersangka nggak ditahan, ya nggak ditahan itu diskresi penyidik, tetapi kan kalau menurut undang-undang kan demokrasi Roy, demokrasi. Hukuman itu di atas 5 tahun harusnya ditangkap, ya ditahan ya, ditahan. Karena apa? Dengan tidak ditahannya ini terus berulang kan, bahkan menciptakan efek domino, kasus saling lapor. Kemarin Mas Roy laporkan kawan-kawan dari relawan Jokowi, para YouTubers ya. Kemudian kemarin lagi Damai Hari dan Bang Egy melaporkan lagi Roy dan Kozinudin. Kan ini semua berefek domino karena tiada henti. Coba kalau misalnya para tersangka ditahan, rasanya ini akan adem ya. Nah itu satu. Adem. Kemudian yang kedua, tadi sudah berbagai saudara-saudara bicara ya. Soal argumen segala macam. Saya mau menyampaikan satu prinsip dan substansi hukum ya. Fakta sunt potentiora verbis. Fakta lebih kuat daripada kata-kata. Fakta lebih punya kemampuan untuk mengeliminasi kata-kata. Apa yang kita bangun argumen-argumen itu kan akan dipatahkan oleh sebuah fakta. Nah tadi kalau misalnya, minta maaf nanti silakan Mbak respon saya, tapi saya nggak mau dipotong ya. Tadi mengatakan bahwa kami dikriminalisasi. Dari mana dikriminalisasi? Pertama 700 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik itu sudah jelas. 120 lebih saksi ya, 100 diam dulu Mas Roy. 120 lebih saksi. 23 saksi ahli. Itu semua menjadi pijakan oleh penyidik untuk mengatakan bahwa ini jelas-jelas ada perbuatan pidana di dalamnya sehingga ditetapkanlah sebagai dasar untuk mentersangkakan sekian orang. Bagaimana menurut Anda? Dan kita akan tunggu kelangsungan carut marit permasalahan ijazah Jokowi yang dituduh palsu oleh tim Roy Suryo. Sampai di sini perjumpaan dengan saya Bakawan Kinayungan. Sampai jumpa di lain kesempatan.